Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas peserta didik menurut surah Al-Hujurat ayat 1-3 dan surah Al-Kahfi ayat 66-82. Sebelum lanjut ke materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Sophia Salvaredida, dengan NIM 203111147 sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua, ada Alfi Nurhidayati dengan NIM 203111149 sebagai pemateri. Yang ketiga, ada Nurul Afifah dengan NIM 203111165 sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Rizky Septiana dengan NIM 203111174 sebagai pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Langsung saja, tafsir surat Al-Hujurat ayat 1 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Pada ayat ini Allah mengajarkan akhlak kepada kaum muslim ketika berhubungan dengan Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslim dilarang mendahului Allah SWT dan Rasulullah dalam menetapkan hukum keagamaan atau persoalan duniawi yang menyangkut kehidupan mereka. Hal ini bertujuan agar keputusan mereka tidak menyalahi syariat Islam yang menimbulkan kemurkaan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyya wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ayat kedua ini merupakan peringatan agar umat muslim tidak meninggikan suara di atas suara Nabi ketika sedang berbicara, dengan tujuan menjaga kehormatan dan harga diri Nabi, dan untuk menghindari konflik serta merendah di hadapan Nabi. Hal itu dikhawatirkan akan merusak pahala amal perbuatan umat muslim. Yang selanjutnya tafsir surat Al-Hujurat ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaghubbuna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa lahum wa maghfiratu wa ajrun 'adzim. Dalam ayat ini diceritakan tentang orang-orang yang memelankan suaranya saat berbicara dengan Rasulullah. Itu dianggap sedang bersopan santun dengan Rasulullah. Allah SWT melatih hati mereka agar mampu memikul penderitaan dan beban sehingga mereka dapat ikhlas dalam bertakwa. Ayat ini diturunkan untuk Thabit bin Qais yang duduk menangis karena takut meninggikan suaranya di atas suara Rasulullah, karena dia memiliki suara yang lantang. Kemudian Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya kepadanya, apakah kamu ridho jika dirimu hidup terhormat? Apakah kamu ridho jika dirimu hidup terhormat, mati syahid dan masuk surga? Dia menjawab, aku ridho.
dan aku tidak akan pernah meninggikan suaraku di atas suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Penjelasan surat Al-Hujurat ayat 1-3. Ayat 1, larangan agar tidak tergesa-gesa dalam segala sesuatu di hadapannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, etika hamba-hamba Allah yang beriman agar mereka tidak meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi daripada suaranya. Para ulama mengatakan bahwa makruh meninggikan suara di hadapan kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hal tersebut dimakruhkan saat beliau masih hidup, karena sesungguhnya beliau tetap dimuliakan baik semasa hidupnya maupun sesudah wafatnya untuk selamanya. Yang ketiga, larangan Allah kepada orang-orang mukmin untuk berbicara dengan suara yang keras sebagaimana seseorang berbicara dengan temannya. Bahkan dia harus bersikap tenang, menghormati dan memuliakannya saat berbicara kepada beliau, dan tentunya dengan suara yang tidak keras. Diasah untuk bertakwa dan menjadikannya sebagai ahli dan tem. Tafsir Quran Surah Al-Kahfi ayat 66 dan 67. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Dalam ayat ini diceritakan bahwa Nabi Musa meminta kesediaan Khidir untuk mengajarkan sebagian ilmu yang dianugerahkan Allah padanya, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dalam ayat ini, Allah menggambarkan secara jelas sikap Nabi Musa kepada Khidir yang sangat menjaga kesopanan dan memohon agar diperkenankan untuk mengikutinya supaya Khidir memberikan sebagian ilmunya. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir menjawab, kamu tidak akan sabar menyertaiku, karena aku memiliki ilmu yang tidak kamu miliki, dan kamu pun tidak memiliki ilmu yang kumiliki. Kemampuan Khidir meramalkan sikap Musa yang tidak akan mampu menyertainya itu berdasarkan ilmu ladunya dan ilmu nubuwah yang dimiliki. Yang selanjutnya ada tafsir Quran Surah Al-Kahfi ayat 68 dan 69. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Khidir juga berkata, bagaimana kamu dapat bersabar terhadap perbuatan-perbuatan yang lahirnya menyalahi syariatmu, padahal kamu seorang nabi, atau mungkin juga kamu akan mendapati pekerjaan-pekerjaanku yang secara lahiriah bersifat mungkar, sedang secara batiniah kamu tidak mengetahui maksudnya atau kemaslahatannya. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Dalam ayat ini, Nabi Musa berjanji tidak akan mengingkari dan tidak akan menyalahi apa yang dikerjakan oleh Khidir, dan berjanji pula akan melaksanakan perintah Khidir selama perintah itu tidak bertentangan perintah Allah. Janji yang beliau ucapkan dalam ayat ini didasari dengan kata-kata insya Allah, karena beliau sadar bahwa sabar itu perkara yang sangat besar dan berat, apalagi ketika menyampaikan kemungkaran, seakan-akan panas hati beliau tak tertahan lagi. Selanjutnya tafsir ayat ke-70 dan 71. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Khidir menerima Musa dengan berpesan, jika kamu bersamaku, maka jangan tanyakan apa yang aku lakukan dan rahasianya, sampai aku sendiri yang menjelaskan padamu. Jangan kamu menegurku atas perbuatanku yang tidak dapat kau benarkan, sampai aku sendiri yang menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Nabi Musa menerima persyaratan itu. Fantolak hatta ida raqiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litugriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra.
Dalam ayat ini dikisahkan bahwa keduanya, Musa dan Khidir, berjalan di tepi pantai dan menemukan perahu. Mereka menaiki perahu itu. Namun, Khidir tiba-tiba melubangi perahu itu dengan mencabut satu keping papan yang ada pada bagian perahu itu dengan kapak. Melihat itu, Musa berkata, "Mengapa kamu melakukan itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya yang tidak berdosa. Sesungguhnya kamu telah berbuat kesalahan yang besar." Kemudian Musa mengambil kain untuk menyumbat lubang itu. Selanjutnya, tafsir Quran Surah Al-Kahfi ayat 72, 73, dan 74. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir mengatakan Musa bahwa ia tidak akan sanggup bersabar atas perbuatan yang dilakukan Khidir. Qala la tu'ahidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Musa insyaf dan mengetahui kekhilafannya atas janjinya. Dia meminta maaf pada Khidir dan memohon agar tidak diberi hukuman atas kesalahannya itu. Fantolaqo hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsi laqad ji'ta syai'an nukra. Dalam ayat ini dikisahkan bahwa keduanya selamat, tidak tenggelam dan turun dari kapal, meneruskan perjalanan menyusuri pantai. Khidir melihat anak kecil sedang bermain-main. Tiba-tiba Khidir membunuh anak itu. Namun, Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana cara Khidir membunuhnya. Para ulama memberi beberapa pendapat mengenai hal ini. Ada yang berpendapat dengan menyembelihnya menggunakan pisau, membenturkannya kepalanya ke dinding atau ke batu. Melihat hal itu, Musa bertanya pada Khidir, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang tak berdosa? Sungguh kamu telah membuat kesalahan yang tidak pernah dapat diterima akal." Selanjutnya ayat yang ke-75 dan 76. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan dapat sabar mempelajari ilmu bersamaku?" Ini merupakan teguran yang kedua bagi Musa. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Musa menyesal dan berkata, "Sesungguhnya aku bertanya tentang perbuatanmu yang aku saksikan itu karena aku ingin mengetahui hikmahnya. Maka jika aku menanyakan lagi setelah ini, janganlah kamu mengizinkan aku mengikutimu lagi, karena kamu sudah cukup memberikan maaf padaku." Tafsir Surah Al-Kahfi ayat 77. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fantolaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahla fa'abau ayyudayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyanqadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Tafsirnya berbunyi, lalu Musa dan Khidir berjalan lagi hingga mereka berdua sampai kepada suatu negeri. Mereka minta agar penduduk negeri itu menjamunya. Tetapi penduduk negeri itu sangat kikir, tidak mau memberi jamuan kepada mereka. Penduduk negeri itu sangat rendah akhlaknya, sebab menurut kebiasaan orang Arab, bila mana ada seorang hartawan tidak mau memberi derma kepada seorang yang minta-minta, maka hal seperti itu sangat dicela. Dan jika ia menolak untuk memberi jamuan kepada tamunya, maka hal itu termasuk suatu kemerosotan akhlak yang rendah sekali. Dalam hal ini, orang-orang Arab menyatakan celaannya yang sangat keras, sering-sering bersemboyan dengan kata-kata
Si Polan menolak tamu atau mengusir dari rumahnya. Di negeri itu Musa dan Khidir mendapatkan sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir mengusap dengan tangannya sehingga dinding itu tegak menjadi lurus kembali. Keanehan itu termasuk mukjizatnya. Musa yang melihat dinding itu ditegakkan kembali oleh Khidir tanpa mengambil upah apa-apa, ingin mengusulkan kepada Khidir supaya menerima bayaran atas jasanya menegakkan dinding itu. Yang dengan bayaran itu, ia dapat membeli makanan dan minuman yang sangat diperlukannya. Tafsir surah Al-Kahfi ayat 78 dan 79. Ayat 78 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbiuka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Tafsirnya, Khidir berkata kepada Musa, pertanyaanmu yang ketiga kalinya ini adalah sebab perpisahan antara aku dan kamu. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa sebab perpisahan itu tidak terjadi setelah pertanyaan yang pertama dan kedua. Oleh karena pertanyaan pertama dan kedua itu pada akhirnya adalah perbuatan yang mungkar, yaitu membunuh anak yang tidak berdosa dan membuat lubang atau merusak pada dinding kapal. Maka wajarlah bila dimaafkan. Adapun pertanyaan yang ketiga adalah Khidir berbuat baik kepada orang yang kikir, yang tidak mau memberi jamuan kepadanya, dan perbuatan itu adalah perbuatan yang baik yang tidak perlu disangkal. Ayat 79 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Amma safinatu fakanat masakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an u'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Tafsirnya, Khidir menerangkan sebab-sebab dari segala yang telah dilakukannya. Pertama, perbuatan terhadap perahu yang dilubangi dindingnya. Perahu itu kepunyaan suatu kaum yang lemah dan miskin. Mereka tidak mampu menolak kezaliman penguasa yang akan merampas perahu itu. Dan mereka mempergunakan perahu itu untuk menambah penghasilannya dengan mengangkut barang-barang dagangan atau menyewakan pada orang-orang lain. Khidir sengaja merusak perahu itu dengan cara melubanginya, karena di hadapannya ada seorang pengusaha zalim yang suka merampas dan menyita setiap perahu yang utuh dan tidak mau mengambil perahu yang rusak, sehingga karena adanya kerusakan tersebut perahu itu akan selamat. Tafsir surah Al-Kahfi ayat 80. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Tafsirnya, kemudian anak yang dibunuh itu adalah anak yang kafir, sedangkan kedua orang tuanya termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Maka kami khawatir bahwa karena kecintaan kedua orang tuanya kepada anak itu akan tertarik keduanya kepada kekafiran, dan seandainya dia masih tetap hidup dan akan mengakibatkan kebinasaan pada kedua orang tuanya. Khidir juga khawatir jika anak itu hidup akan mendorong orang tuanya pada kesesatan dan kekafiran. Surah Al-Kahfi ayat 81 dan 82. Ayat 81 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Tafsirnya, maka Khidir berharap bahwa Allah akan memberi rezeki kepada orang tua anak tersebut, serta mengganti anak yang telah dibunuhnya dengan anak yang lebih baik, lebih sholih, dan lebih sayang kepada orang tuanya. Selanjutnya, ayat 82.
berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah farada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti 'alaihi sabra. Tafsirnya, sedangkan tentang rumah yang akan roboh itu adalah milik dua anak yatim, yang di bawah bangunan rumah itu ada harta simpanan bagi mereka. Ayah mereka adalah orang yang solih, maka Allah memerintahkan Khidir untuk membetulkan rumah itu, karena jika rumah itu roboh, dikhawatirkan harta yang berada di bawahnya akan terlihat orang kemudian dicuri. Allah menghendaki dua anak yatim itu menjadi dewasa dan menggunakan harta mereka. Sungguh, tindakan-tindakan itu bukanlah atas kemauanku sendiri, akan tetapi atas perintah Allah. Demikian penjelasan Khidir terhadap Musa. Penjelasan surah Al-Kahfi ayat 66-69. Ayat 66-68 menjelaskan bahwa berbaik sangka dan meyakini bahwa guru lebih pandai dari murid. Dengan melakukan hal ini akan muncul sifat ketawaduan kepada guru serta dengan sendirinya akan menghilangkan sifat sombong. Nilai tersebut diisyaratkan dalam frasa mimma ulim tarus dan yang artinya di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ayat 69 menjelaskan bahwa murid tidak selayaknya mudah merasa tersinggung tatkala guru merendahkan murid dengan perkataannya. Ayat 69 menjelaskan bahwa ketika guru melakukan sesuatu yang terlihat seperti merendahkan seorang murid, sesungguhnya hal itu disebabkan oleh keadaan guru yang lebih mengetahui suatu perkara dibandingkan muridnya. Di sisi lain, ayat ini dapat dimaknai sebagai sebuah motivasi Nabi Musa alaihissalam untuk lebih bersabar atau lebih giat dalam belajar agar dapat memahami perkataan atau tindakan gurunya. Ayat 69. Ayat ini merupakan jawaban Musa alaihissalam terhadap pernyataan Nabi Khidir alaihissalam bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak akan pernah dapat sabar terhadapnya dikarenakan ketidaktahuan Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi komitmen untuk bersabar telah dinyatakan Nabi Musa alaihissalam dari awal kebersamaannya dengan gurunya. Penjelasan surah Al-Kahfi ayat 70-78. Ayat 70 menjelaskan bahwa bertanya kepada guru sesuai dengan izin dan kondisi sang guru. Ayat 71 menjelaskan bahwa adanya penyesalan dan permintaan maaf kepada guru ketika murid melakukan kesalahan. Ayat 78 menjelaskan bahwa seorang murid harus siap menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Nilai-nilai pendidikan surah Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan 3 diantaranya sebagai berikut. 1. Seorang calon murid harus memperlihatkan keseriusannya dalam mencari ilmu dengan ungkapan yang sopan dan tawadu. 2. Murid harus dituntut untuk memposisikan dirinya sebagai orang yang butuh akan ilmu pengetahuannya. 3. Menuntut ilmu perlu waktu yang panjang. 4. Ketika ia berbuat salah, ia harus segera menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada gurunya dengan memperlihatkan kesungguhannya. 5. Guru agar tidak menyalahkan muridnya secara langsung dan mengakui nilai-nilai kebenaran dan argumentasi yang diajukan oleh sang murid. 6. Hukuman yang diberikan kepada murid harus sesuai dengan pelanggarannya. 7. Pendidikan yang harus diberikan oleh seorang guru tidak hanya masalah kognitif tapi juga masalah efektif dan psikomotorik. 8. Pendidikan yang diberikan seorang guru haruslah ikhlas tanpa adanya suatu keterpaksaan dari siapapun. Nilai-nilai pendidikan surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 82 yaitu sebagai berikut.
1. Murid harus mempunyai semangat yang tinggi dan tidak putus asa dalam mencari ilmu. Seorang murid harus bersikap sopan kepada gurunya, meminta arahan dalam menuntut ilmu terutama terkait ilmu-ilmu yang belum dipelajari. 2. Berbaik sangka dan meyakini bahwa guru lebih pandai dari murid. 3. Mempunyai komitmen untuk menjalankan perintah guru atau bersikap taat. 4. Bertanya kepada guru sesuai dengan izin dan kondisi dari seorang guru. 5. Adanya penyesalan dan permintaan maaf kepada guru ketika murid melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, seorang murid harus siap menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai tugas peserta didik menurut Surah Al-Hujurat ayat 1-3 dan Surah Al-Kahfi ayat 66-82. Kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.